بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Puji dan syukur atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita untuk sama-sama membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memahaminya, mempelajarinya, tentunya untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengarungi kehidupan. Karena ilmu harus berbuah dengan amal. Ilmu kalau tidak diamalkan, kata para ulama, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tidak ada amalnya bagaikan pohon tidak ada buahnya. Itu adalah sebuah kata-kata hikmah yang sangat masyhur. Ilmu kalau tidak ada amalnya, tidak ada buah amal daripada ilmu, itu bagaikan pohon tanpa buah. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama, kepada para hukama, kita mengatakan bahwa ilmu tanpa amal lebih berbahaya daripada pohon tanpa buah. Lebih berbahaya. Karena pohon tanpa buah masih bermanfaat, tapi kalau ilmu enggak ada amalnya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan yang ada adalah mudarat, baik di dunia apatah lagi di akhirat. Ikhwani wa akhwati fid din, pohon tanpa buah masih banyak manfaat. Di antaranya menghiasi rumah dan taman kita. Nggak ada orang buat tanaman hias di depan halamannya pakai durian, nggak ada. Pasti orang membuat taman dengan pohon tanpa buah. Kan begitu? Indah dipandang, cantik dilihat, tidak ada buah sama sekali. Menghiasi rumah kita
Dan akhwat biasanya para pencinta-pencinta bunga menghiasi rumahnya, halaman rumahnya, teras rumahnya dengan pepohonan tanpa buah. Bermanfaat. Pohon tanpa buah masih bermanfaat untuk melindungi kita dari sengatan matahari. Lihat bagaimana ketika panas terik datang dan kita berlomba untuk mencari pohon tidak berbuah. Bahkan kita akan ngeri di bawah pohon durian. Maka kita berebut mencari pohon tanpa buah yang berteduh kita di bawahnya, melepaskan lelah sambil meminum sebuah es dingin dan minuman-minuman yang kita sukai lainnya. Pohon tanpa buah masih bermanfaat untuk melindungi manusia dari sengatan matahari. Pohon tanpa buah masih bermanfaat karena Allah menciptakan oksigen melalui pohon. Dan oksigen itu suatu yang kita butuhkan oleh manusia. Dia menghirup karbohidrat dan mengeluarkan oksigen, bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jadi pohon tanpa buah bukan tidak manfaat, manfaatnya banyak. Oleh karena itu ada pohon tanpa buah yang harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Iya kan? Walaupun kita nggak tahu kenapa kok bisa semahal itu. Ada pohon harganya 30 juta, 40 juta. Itu pohon tanpa buah, nggak ada yang pohon buah-buahan yang harganya segitu. Tapi ilmu kalau tidak berbuah amalan, semuanya adalah kerusakan. Nggak ada manfaat sama sekali. Pertama, dapat marahnya Allah. Orang yang dimarahi oleh Allah, yang kita berselindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, kami memohon kepadamu jalan yang lurus, jalan yang orang-orang engkau berikan rahmat, nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Kita berselindung kepada Allah untuk menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Jadi hadir majelis taklim adalah untuk mencari ilmu. Apa maksud daripada mencari ilmu? Mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, membenahi langkah kita, membenahi gerak kita, membenahi aktivitas kita, membenahi akidah kita terutama, membenahi keyakinan kita, membenahi kehidupan kita. Bukan untuk sekedar tahu, apatah lagi kemudian untuk berjidal. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang menuntut ilmu untuk berjidal dengan orang jahil atau untuk menentang debat orang-orang alim, maka sungguh dia menuntut ilmu untuk sesuatu yang tidak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menuntut ilmu, ikhwan wa akhwat fiddin, tanamkan ketika antum mau pergi ngaji, bukan nguping, tetapi nguping sebaiknya mencatat. Kalau bisa hafalkan dalilnya, amalkan, dakwahkan. Kata Ustaz Badrus Salam, banyak orang kalau hadir cuman ngaping, ngaji sambil nguping. Itu lebih baik daripada ngarok, ngaji sambil ngorok, tertidur. Ikhwan wa akhwati fiddin. Jadi ketika hendak kita ingin hadir pengajian, tanamkan bahwa saya ingin menuntut ilmu agama, saya ingin tahu, saya ingin paham untuk saya amalkan. Karena betapa banyak orang-orang yang mengerti ilmu agama pada akhirnya tetap hidupnya bagaikan hidup orang awam. Tampangnya tampang ahli ilmu, amalannya amalan orang yang tidak ada hubungannya sama ilmu. Dan yakinlah kalau itu terjadi pada diri kita, kita merusak yang namanya dakwah. Kita merusak yang namanya dakwah. Karena syaitan laknatullahi alaih, bala tentaranya iblis,
selalu memancing manusia untuk menyalahkan orang-orang yang sudah tampangnya agama tapi tidak mengamalkan agama. Kalau ada preman nggak bayar hutang, apa kata orang awam? Apa kata bisikan iblis kepada mereka? Ya wajar dia nggak bayar hutang, preman, wajar. Lebih daripada itu bisa dia kerjakan. Nah, itu. Kalau preman yang nggak bayar hutang, tapi kalau jenggotan, kening hitam, nggak bayar hutang, apa kata iblis kepada orang awam itu? Itu orang pengajian nggak benar. Di mana ngajinya itu? Jenggot aja yang lebat, percuma pelihara jenggot, cukur aja. Yang disalahkan bukan orangnya, pengajiannya, dan itu kerjaannya setan, antum perlu ketahui. Jadi kalau kita tampang face kita agama Islami dan amal itu tidak nampak dalam kehidupan kita, orang akan merusak yang namanya dakwah melalui jalan syaitan dan bisikan syaitan. Hati-hati, kalau itu terjadi pada diri kita, sungguh kita telah menjadi penjahat-penjahat dakwah. Karena orang kalau sudah lihat kita agamis, orang harusnya tahu akhlak kita akhlak Islam, budi pekerti kita Islam, menunaikan janji. Kalau toh pun belum sanggup bayar, minimal datangilah. Pak, mohon maaf, saya memang sudah janji tanggal sekian, saya belum sanggup bayar. Bagaimana caranya, Pak? Boleh nggak saya undur? Datangi, nggak ada masalah. Akan tetapi hilang, nggak ada kabar, ditelepon, teleponnya ditutup, ditelepon nyebutnya maaf salah sambung. Nah, ini bukan akhlaknya orang yang mengerti ilmu. Ya, hati-hati. Kalau kita berilmu, kemudian kita tidak amalkan ilmu kita, bisa jadi kitalah perusak dakwah. Ikhwani wa akhwati fiddin, pada hari ini kita berkumpul sama-sama menuntut ilmu. Saya dan antum sama-sama kita belajar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan saya tahu di hadapan saya ada para asatidzah yang seharusnya lebih pantas untuk tampil berbicara. Namun karena memang undangan dan beliau adalah orang-orang yang menetap di sini, walaupun saya jauh di bawah mereka ilmunya, akan tetapi ma la yutraku kullu la yutraku kullu la yutraku jullu, yang tidak bisa ditemukan semuanya jangan diabaikan seluruhnya. Kita berkumpul di tempat ini dan kita tidak pernah saling kenal sebelumnya, tidak ada hubungan darah, tidak pernah punya hubungan dunia bisnis dan yang lainnya. Namun hati telah terpaut, ada kecintaan dan kerinduan ke Batam. Ada orang Batam mempunyai kerinduan dengan kedatangan kita, dan semua itu bukti daripada satunya hati ketika telah komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kita sering pergi ke tempat, wallahi demi Allah baru kali itu kita lihat wajahnya, tetapi dia bagaikan saudara kita sendiri yang seolah-olah sudah kenal belasan tahun. Semua itu adalah kedekatan hati, dan itu hanya Allah berikan untuk orang-orang yang kemudian taat kepada Allah dan menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW. Di dalam surah Al-Anfal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Seandainya kamu memiliki dunia dan seisinya, dunia seisi-isinya milik kita, lalu kita alokasikan semua harta itu, tujuannya cuma satu, menyatukan seluruh hati manusia agar semuanya damai, semuanya tentram, semuanya bersaudara, semuanya saling cinta mencintai, kasih mengasihi. Ma'allafta baina qulubi, kamu tidak akan bisa wahai Muhammad untuk menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang mampu untuk menyatukan hati manusia tersebut. Inilah ukhuwah Islamiyah yang lebih erat daripada tali persaudaraan darah, yang lebih hebat dari tali hubungan apapun di permukaan bumi. Kecintaan karena Allah adalah tali yang paling kokoh. Oleh karena itu dia adalah tali yang paling dicintai oleh Allah, dan dia adalah tali di di mana seorang manusia akan merasakan lezatnya iman,
Ada 3 syarat yang kalau dipenuhi oleh seorang muslim, dia akan merasakan lezatnya iman, kata Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya, apabila dia mencintai seseorang murni dibangun karena kecintaan kepada Allah, bukan karena dia tampan, bukan karena dia hartawan, bukan karena dia orang terpandang, bukan karena apa, tapi hubungan kita memang karena kita saling nasihat-menasihati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu orang yang akan dilindungi oleh Allah di bawah lindungan arasy-Nya, di bawah teriknya matahari padang mahsyar, salah satu di antaranya warujulani tahabba fillah. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Inilah kecintaan di atas hak yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini selalu bersemi di dalam hati kita. Kecintaan kepada kaum muslimin, kecintaan kepada ikhwan dan akhwat kita kaum muslim dan muslimat, ketika kita sama-sama menapak berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al-Quran dan sunnah tersebut sama-sama kita bangun di atas pemahamannya para sahabat Nabi salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwani wa akhwati fiddin, sebagaimana yang antum ketahui bersama bahwa topik kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah az-zuhdu, zuhud, dan kita ambil materinya dari buku Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibn Rajab, dan beliau berbicara panjang lebar tentang zuhud. Tentunya tidak semuanya bisa kita bacakan, namun kita ambil poin-poin penting daripada apa yang beliau bicarakan dalam kitab tersebut. Hadis dengan nomor urut 31, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan, apabila aku amalkan amalan tersebut Allah cinta kepadaku dan manusia juga cinta kepadaku. Faqal, maka berkata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah kamu di dunia, Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah dari apa-apa yang ada dimiliki oleh manusia, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan, apabila aku amalkan Allah akan cinta kepadaku. Ini menunjukkan kaliber para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menuntut ilmu untuk diamalkan. Dengarkan pertanyaannya, ya Rasulullah, ajarkan saya amalan yang kalau saya amalkan Allah akan cintai saya. Seperti yang kita katakan di awal, menuntut ilmu untuk diamalkan. Begitu para sahabat Rasulullah SAW, mereka belajar ilmu untuk beramal. Hal yang sangat masyhur diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kami belajar dari Nabi SAW 10 ayat saja, dan kami tidak tambah, dan kami tidak tambah pelajaran sampai kami bisa mengerti apa maknanya dan kami amalkan. Beda kita dengan para sahabat Nabi SAW adalah dalam kekuatan mengamalkan ilmu. Banyak orang sekarang, kaum muslimin sekarang, ilmu cuma sekedar lewat lagi, masuk telinga kanan, keluar tengah kiri. Belajar ilmu agama hanya sekedar untuk sekedar tahu,
untuk sekedar tahu teori Islam itu seperti apa, bukan untuk diamalkan, dan ini salah. Maka banyak di permukaan bumi sekarang orang yang mengerti ilmu agama, faham ilmu agama, bisa berbicara tentang agama, tapi tidak nampak realitanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada ustadz kondang, buya kondang, dai populer, istri nggak pakai jilbab. Bagaimana? Ada buya, ada kiai, tapi istri nggak pakai jilbab. Itu kiai apa? Kalau memang dia akan menerangi manusia dengan ilmu, pasti yang pertama kali menjadi kewajiban adalah keluarganya. Para sahabat Nabi belajar ilmu untuk diamalkan. Kami belajarnya 10 ayat, kami pahami maknanya, kami amalkan, tambah lagi. Kami pahami maknanya, kami amalkan, tambah lagi. Jadi memang orientasi menuntut ilmu itu untuk beramal, berubah. Oh ternyata yang ini salah, selama ini saya lakukan, rubah setelah tahu yang hak. Jangan pakai negosiasi, agama jangan pakai negosiasi. Ustaz sudah ada hadisnya, tapi gimana ya? Jangan pakai gimana ya, gimana ya. Kalau gimana ya sudah masuk perangkap setan dia. Tapi kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Enggak pakai kalau. Kalau Al-Quran sudah berbicara, hadis sudah berbicara, itulah kebenaran. Soal kita tidak mengamalkan, itu salahnya kita. Jangan pakai bagaimana ya. Kalau tahu itu haram, berhentilah, karena di dalamnya penuh mudarat. Walaupun kita memandangnya maslahat itu karena pemandangan kita yang salah, pemahaman kita yang picik, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Allah lebih tahu mana yang bermanfaat untuk kita dan mana yang tidak manfaat untuk kita. Maka jalan yang paling baik ketika ilmu datang, innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang mukmin kalau sudah datang perintah Allah, datang perintah Rasulullah, datang hukum Allah, datang hukum Rasulullah, mereka berucap sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Bukan kami dengar kemudian kami cross check kebenarannya baru kemudian kami ikuti. Salah. Soal pembuktian kebenaran nanti, setelah diamalkan, setelah diyakini ini benar, baru cari apa dan bagaimana perjalanan dunianya kok bisa ini bermanfaat. Itu bukan untuk membuktikan, akan tapi mencari argumentasi saja. Karena mustahil apa yang Allah sampaikan salah, sebagaimana mustahil apa yang disampaikan Rasulullah salah, itu mustahil. Tapi kalau yang menyampaikannya salah seorang manusia dunia, walaupun dia profesor dan yang lainnya, dia mungkin salah. Maka tidak boleh menentang hukum Allah dan Rasulnya karena pola pikir manusia. Ada orang datang kepada saya dan berkata, Pak Ustadz, ya Pak, ada hadis nggak mengatakan bahwa kita disuruh untuk kencing berduduk? Saya katakan iya. Sebagaimana kata Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah buang air kecil atau kencing kecuali dalam keadaan duduk. Dia berkata, seorang profesor Sianu di Oxford University Amerika membuat riset tentang perbandingan kencing duduk dengan kencing berdiri. Hasil akhirnya dengan argumentasi dia bahwa kencing berdiri lebih sehat dibanding kencing duduk. Kenapa ya Nabi menyuruh kita kencing duduk? La ilaha illallah. Perkataan Rasulullah dibandingkan dengan perkataan seorang profesor kafir lagi. Nggak boleh seperti itu. Karena keyakinan yang harus tertanam dalam jiwa kita yang paling dalam, Allah lebih tahu daripada manusia. Manusia beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar kali lebih bodoh daripada Allah pencipta alam. Bagaimana mungkin ilmu kita yang lemah bisa mengalahkan ilmu Allah yang maha luas, yang kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Soal kita belum sampai kepada fakta yang aktual itu soal belakangan. Namun Allah mustahil salah, Rasulullah mustahil salah. Itu akidah yang harus tertanam. Kalau Rasulullah sudah bisa dikritik,
Siapa lagi manusia yang akan selamat daripada kritikan? Kalau Al-Quran sudah harus dikritisi, maka apalagi yang tidak bisa dikritisi? Banyak manusia-manusia yang sombong, tergiur dengan ilmu dunia, lalu berusaha untuk menyalahkan Al-Quran dan hadis. Jadi orang muslim menuntut ilmu untuk diamalkan, seperti sahabat ini. Dan hadis ini menunjukkan kaliber sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang belajar untuk diamalkan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah SAW berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan bisa menjauhkan aku dari neraka. Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal? A'rafu ummati bil halali wal haram. Umatku yang paling paham tentang hukum halal dan haram. Kata Rasulullah SAW, minta ajarkan kepada Nabi Muhammad amalan yang bisa memasukkan beliau ke dalam surga dan bisa menjauhkan beliau dari neraka. Riwayat Imam Ahmad tentang hadis ini, di dalam riwayat Imam Ahmad, wahai Rasulullah, tunjukkan aku ingin bertanya kepadamu pertanyaan yang sudah lama tersimpan, yang membuat aku demam dan membuat aku sakit dan terbaring. Mu'adz bin Jabal ingin bertanya, tidak kecapaian, membuat dia sakit, membuat dia demam, ingin bertanya, menuntut ilmu agama. Kaliber sahabat Nabi SAW. Jadi para sahabat Nabi, motivasi mereka hidup untuk beramal, dan itulah manusia-manusia yang telah diajarkan oleh Allah jalan yang lurus. Dia hidup di dunia bukan untuk dunia, walaupun dunia tidak dia abaikan, tapi bukan untuk di sini dia hidup untuk akhirat. Ali berkata radhiyallahu anhu, kunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat, wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi anak-anak dunia. Jadi perhatian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mayoritas tertuju kepada akhirat, walaupun dunia tidak pernah mereka abaikan. Buktinya mereka juga pegang kendali dunia. Rasulullah juga pemimpin dunia, Abu Bakar pemimpin dunia, Umar pemimpin dunia, Utsman pemimpin dunia, Ali radhiyallahu anhum ajma'in pemimpin dunia. Tetapi orientasi mereka selalu akhirat, bukan dunia. Para orang-orang fakir di kota Madinah, fuqara, orang-orang miskin Madinah beramai-ramai datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau orang fakir sudah datang mengadu, yang dikadukan itu apa? Apa? Ekonomi. Sulitnya mencari rezeki, susahnya mencari modal, payahnya usaha, susah makan dari hari ke hari. Mayoritas orang miskin kalau sudah ngadu, itu yang dikadukan. Dan di zaman kita sekarang, pengaduan susah itu sudah dari orang-orang kaya. Nggak percaya? Silahkan bergaul sama orang kaya. Kalau tidak ngeluh dia, tampangnya aja kaya. Maaf orang kaya, tapi orang kaya yang salah jalannya, tampangnya aja yang kaya. Daerah Kampar, jarak 40 kilo, 50 kilo dari Pekanbaru, ternama Fulan ini adalah juragan ikan terbesar di negerinya. Dia membendung sebuah tempat antara dua bukit untuk dijadikan kolam ikan. Juragan ikan terbesar. Ngobrol, kebetulan kenal musim haji, mengeluh susahnya dana, harus pinjam sana pinjam sini. Kalau harus butuh modal itu sampai barang-barang di rumah dijual dulu untuk modal, masih kurang, pinjam ke bank. Dan dia berkata, saya bilang, Pak, kan ada teman-teman yang bantu, tampangnya aja yang kaya itu Ustaz. Tapi mereka nggak mau cerita sama orang-orang bawahannya, gengsi.
Kita kembali kepada apa yang kita katakan. Orang fakir datang kepada Rasulullah SAW bersama-sama. Biasanya orang fakir kalau sudah datang pasti mengeluhkan apa? Ekonomi. Dengarkan apa yang dikeluhkan oleh para sahabat Nabi yang fakir di kota Madinah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang kaya booking pahala. Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa, namun mereka bisa berinfak dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Kami bisa apa dengan infak? Subhanallah. Orang fakir iri sama orang kaya, bukan iri hartanya, iri mereka tidak bisa berinfak sebagaimana orang kaya bisa berinfak. Inilah kaliber sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dunia tidak pernah membutakan hati mereka. Kalau mereka iri, yang mereka irikan itu akhirat dan bukan dunia. Kami iri dengan orang kaya, kami ingin berbuat seperti mereka, kami ingin punya harta wahai Rasul, bukan untuk bermegah-megah, tidak, bukan untuk bermegah-megah, akan tetapi ingin berinfak sebagaimana mereka berinfak, sehingga kami dapat pahala infak sebagaimana juga mereka mendapat pahala berinfak. Subhanallah. Orang miskin mengadu karena tidak dapat jatah untuk berinfak. Inilah para sahabat Nabi SAW. Berbeda dengan kehidupan kita. Suatu hari dalam pengajian akhwat, sebagaimana biasa pengajian akhwat tertutup oleh tirai, ada seorang akhwat yang mengadukan ekonomi yang sudah morat-marit. Rezeki dari suaminya, ma'isyah yang sudah mulai sempit sementara anak harus sekolah dan yang lainnya, mengadu sampai menangis di majelis taklim. Penuh dengan rasa penasaran. Ketika pulang, kebetulan saya waktu itu membawa istri, saya tanyakan, siapa yang mengadu tadi? Dia menjawab fulanah, dan saya tahu fulanah yang mengadu masih mengantar anaknya sekolah pakai kijang kapsul. Berbeda ternyata sahabat Rasulullah dengan kita. Sahabat Rasulullah orientasi hidup mereka adalah akhirat. Pusing mereka kalau akhirat mereka kurang, soal dunia kurang, peduli amat, begitu lebih kurang. Dunia bisa dicari. Seperti yang kita katakan pada kesempatan kita yang kemarin, dunia itu hanya 3. Salah satu untuk masalah makanan. Ada makanan hari ini, cukup. Maka sangat tercela kaum muslimin di zaman kita sekarang yang mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Sejauh mana mereka mengamalkan Al-Quran dan Hadis? Sejauh mana mereka faham terlebih dahulu sebelum mereka mengamalkan? Sejauh mana mereka belajar Islam secara benar? Sejauh mana mereka menjadikan Islam itu adalah bimbingan dalam hidup mereka? Berani-beraninya mencela para sahabat Nabi, mengatakan orang ini begitu, orang ini begitu, orang ini nggak faham, orang ini nepotisme, orang ini kurang adil, orang ini terlalu kejam dan yang lainnya. Orang ini berdusta, semaunya mencela dan mencaci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi telah larang, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci dan maki sahabatku. Dan kelompok dalam agama Islam yang paling rajin mencaci sahabat Nabi adalah Syiah, yang paling hobi menjatuhkan martabat, kewibawaan, nama baik dengan cara yang batil. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Syiah, dan itu terkenal dari dulu sampai sekarang. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan melaknat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak sungkan-sungkan menyatakan Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. La haula wala quwwata illa billah. Berkata Amir bin Syarahbil, seorang ulama tabi'in, apabila ditanyakan ke umat Yahudi
siapa yang terbaik dari agama kalian? Umat yang terbaik dari agama kalian umat yang mana? Mereka akan menjawab, yang terbaik dari umat kami adalah sahabat-sahabat Musa. Apabila ditanya kepada orang Nasrani, siapa umat yang terbaik dari agama kalian? Mereka akan menjawab, sahabat-sahabat Isa. Apabila ditanya kepada orang Syiah, siapa yang terburuk dari umat Islam? Mereka akan menjawab, sahabat-sahabat Muhammad. Haula'i yuriduna an yat'anu syuhudana wal jarhu bihim aula fahum zanadiqah. Mereka ingin mencela dan mencaci saksi-saksi sejarah agama kita, dan untuk mereka cacian itu lebih berhak, dan mereka adalah kaum zindik, kata Amir bin Syarahbil. Para sahabat Nabi, orang-orang yang dimuliakan oleh Al-Quran, dengan nas Al-Quran mereka mulia, bagaimana kita akan mencacinya? Jadi kita tidak perpanjang. Para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah untuk diamalkan, ilmu dipelajari untuk diamalkan. Dan sesungguhnya kekuatan umat Islam adalah ketika mereka mengamalkan ilmu mereka, ketika mereka mengamalkan agama mereka. Umat Islam baru akan kuat apabila syariat Islam mereka implementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi kalau kemudian agama berbicara lain, budi pekerti dan pekerjaan dan aktivitas dunia berbicara lain, maka itulah asal usul, asal muasal virus untuk jatuhnya agama Islam, hancurnya agama Islam, karena umat Islam rame-rame meninggalkan syariat Islam. Jangan salahkan orang kufar yang memasukkan virus ke dalam umat Islam, karena memang itu sudah ada dari dulu. Tapi salahkan umat Islam yang mau menerima virus tersebut. Salahkan umat Islam yang tahu itu adalah pancingan dan umpan, tapi masih mereka makan. Salahkan mereka yang bahkan mengatakan pancingan dan umpan itulah yang terbaik, itulah yang gaul, itulah yang tren, itulah yang mode, itulah yang hebat, itulah yang bagus, itulah yang lain sebagainya. Sehingga di bumi pertiwi yang mayoritas muslim, apalagi di negeri kita seperti ini, sulit membedakan mana yang Maryam dan mana yang Maria. Sulit membedakan mana yang Sulaiman, mana yang Salaman. Sulit membedakan. Bajunya sama, cara bergaulnya sama, yang satu tidak ke gereja, yang satu juga tidak ke masjid, sama-sama mabuk, sama-sama pacaran. Dan mungkin kalau Maryamnya lebih minim pakaiannya dibanding Maria, sudah tidak ada beda secara zahir. Kaum muslimin dan muslimat, ketika Islam itu rendah, ketika Islam itu hancur, itu karena ulah kita meninggalkan agama Islam, karena ulah umat Islam meninggalkan syariatnya. Dan itu ada di dalam hadis Nabi SAW, kalian akan diberikan kehinaan apabila kalian tidak mengikuti perintahku, dan kalian akan dimuliakan oleh Allah kalau kalian menjalankan syariat dan perintahku, kata Rasulullah SAW. Maka kehinaan yang sekarang diderita oleh umat Islam, yang mana umat Islam tidak pernah sampai kepada titik sehina ini, itu karena ulah kita juga yang rame-rame meninggalkan syariat. Kita yang saya maksud bukan kita yang ada di sini, tapi kita mayoritas umat Islam secara umum, dan hukum diambil secara mayoritas umum. Kalau ingin kemudian menjunjung tinggi agama Islam, bukan dengan slogan, bukan dengan lengan, tapi dengan amal. Amalkan Islam itu. Kalau sudah tahu itu maksiat, jauhi. Kalau sudah tahu itu haram, tinggalkan. Kalau sudah tahu itu wajib, kerjakan. Sekarang masjid-masjid mengeluh kekurangan jamaah.
Kadang kita temukan sebuah masjid azan zuhur tidak ada, azan asar tidak ada. Kita tanya kenapa Pak? Percuma, nggak ada yang datang sholat. Kemudian kadang-kadang kita bertemu masjid, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imamnya, dia yang makmumnya. Kaum muslimin mulai memusuhi masjid. Penuhnya 1 kali dalam seminggu. Apa bedanya kita dengan orang luar? Setiap pengurus masjid ingin memperbesar masjid karena sudah meludak. Semuanya berkata, beludak Ustadz, susah sholat Jumatnya sampai keluar. Gak pernah ada pengurus masjid itu bingung untuk memperluas masjid. Payah Ustadz, beludak sampai keluar sholat subuh, itu belum pernah ada. Jadi kekuatan umat Islam ada dalam amal. Ana pernah dengan beberapa jemaah masjid membuat hitung-hitungan rekayasa, asal buat saja. Tetapi ada sedikit menunjukkan kepada kita suatu hal yang sangat-sangat mengejutkan. Saya mengatakan dunia sekarang ini ada 1 miliar umat Islam, katakanlah 1 miliar, kita ambil angka yang genap. Kira-kira dari 1 miliar umat Islam di dunia, berapa persen yang sholat? Ada yang menjawab 40%, 30%. Kita ambil yang paling tinggi, 40% yang sholat. Baik, dari 1 miliar 40% tinggal berapa? Tolong siapkan kalkulator. Tinggal berapa? 400 juta. Saya tanyakan lagi, dari 400 juta yang sholat, berapa persen yang sholatnya itu nggak pernah kosong, nggak pernah absen gitu? Kan ada juga orang sholat tapi kadang-kadang ya sudah lewat, nanti aja lah, besok lagi. Berapa persen yang memang betul-betul full sholatnya itu full? Berapa persen? Ada yang bilang dari 40% itu 50%-nya. Dari 400 juta 50% yang nggak pernah bolong-bolong sholatnya. Dari 400 juta 50%-nya tinggal 200 juta. Saya tanyakan lagi, dari 200 juta berapa persen yang setiap yang laki-lakinya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pergi ke masjid sholat, nggak mau di rumah? Akhirnya yang menjawab 10% Ustaz. Angka paling tinggi 10%. 200 juta tinggal 10%. Berapa dari 200 juta? Hah? 20 juta. Tinggal 20 juta. 20 juta dari 1 miliar loh. Saya tanya lagi, yang hadir sholat ke masjid berapa persen yang ketika imam baca ayat dia faham maknanya? Berapa persen? 5%. 5% dari 20 juta tinggal 2 juta ya? 5% dari 10 juta berapa? Hah? Berapa? 4 juta. Tinggal 4 juta. 1 juta. 1 juta Pak. Yang begitu imam bacaan salat dia paham maknanya, mengerti dia makna apa yang dibaca oleh imam, sehingga bisa dia menangis di belakang imam. 1 juta. Saya tanya lagi, dari 1 juta yang paham apa yang dibaca imam, berapa persen yang benar-benar mengamalkan apa yang dia pahami? 5% Ustaz. 5% dari 1 juta tinggal berapa? 200.000. Itulah kekuatan umat Islam yang sebenarnya. Itulah kekuatan umat Islam yang sebenarnya. 200.000 untuk mengalahkan dunia nggak kuat. Sahabat Nabi yang bersama Nabi SAW semuanya faham apa yang dibaca Rasulullah, mengerti apa yang dibaca Rasulullah, mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka kuat.
Kalau yang 200.000 dibagi per negara Islam, berarti satu negara satu orang, ya kan? Satu negara cuman dapat satu orang. Bagaimana Indonesia mau dibenarkan oleh satu orang? Tak bisa. Makanya lemah ketika ilmu sudah hilang, amalan pun hilang. Maka seperti yang saya katakan tadi, inilah hitungan-hitungan kasar, entah benar entah tidak, tapi adalah taksiran saja. Akan tetapi insya Allah tidak jauh lari lah. Ikhwani wa akhwati fiddin. Jadi kita belajar ilmu agama untuk kita amalkan. Begitulah para sahabat Nabi hidup. Belajar agamanya bukan sekedar untuk tahu, kemudian marah-marah sama orang, emosi, berdakwah dan tidak, diamalkan. Dan ini menunjukkan kepada kita kaliber para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat Nabi selalu ingin dicintai oleh Allah. Ditunjukkan oleh hadis ini. Apabila aku amalkan, aku dicintai oleh Allah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Apa itu zuhud? Zuhud adalah berpaling dari sesuatu karena merasa tidak terlalu membutuhkan, atau meremehkan sesuatu, mencabut keinginan yang berlebihan untuk sesuatu. Itu adalah makna daripada zuhud. Diperintahkan oleh Allah kita berpaling daripada dunia, menganggap remeh dunia, mencabut keinginan kita yang memuncak untuk menguasai dunia, keinginan kita yang berlebihan untuk mencapai derajat di dunia. Ikhwani wa akhwati fiddin, dunia di mata syariat Islam kecil sekali, nggak ada artinya sama sekali. Apabila kita membaca Al-Quran, apatah lagi hadis-hadis Nabi Muhammad, selalu posisi dunia itu dilecehkan, diremehkan, dinomor duakan. Antum bisa baca ayat Al-Quran, salah satunya akan kita bawakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Insyaallah banyak kita yang hafal surat apa? Al-A'la. Akan tetapi kalian lebih banyak mementingkan dunia, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Di dalam ayat ini posisi nomor berapa dunia? Nomor berapa? Nomor dunia. Nomor 2. Kalian lebih banyak mementingkan kehidupan dunia kalian, padahal kalau kalian tahu akhirat itu jauh lebih baik, akhirat jauh lebih kekal, namun kalian dunia aja. Teguran daripada Al-Quran di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka gembira berhasil dapat kepada dunia, berhasil menggapai dunia, gembira dengan dunianya, padahal tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hanya kenikmatan yang kecil, sebuah kenikmatan yang rendah sekali. Di dalam surah An-Nisa ayat 77, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakan wahai Muhammad, kenikmatan dunia itu kecil, sedikit, dan akhirat lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa.
dan kalian tidak akan dizolimi oleh Allah walaupun setipis fatil. Fatil adalah, pernah makan kurma? Makan kurma, di dalam kurma itu ada bijinya. Biji itu diliputi oleh sebuah kain tipis, kulit tipis pembungkus biji kurma, itulah fatil. Kalian tidak akan dizolimi oleh Allah di saat balasan datang di hari akhirat, walaupun kezaliman itu setipis fatil, kalian tidak akan dizolimi. Akan tetapi pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita adalah, katakan wahai Muhammad, kehidupan dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia kecil, akhirat lebih baik. Di dalam surah Al-Qasas, Allah bercerita tentang Qarun. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun keluar. Allah bercerita di dalam Al-Quran, fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun keluar memamerkan kekayaannya. Bayangkan, Qarun keluar pamer kekayaan. Orang kaya paling kaya yang sampai saat ini belum terlawan oleh siapapun. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang kekuasaan dan kekayaan Qarun, kunci-kunci gudang Qarun kalau dikumpulkan, diangkat oleh beberapa orang yang punya tenaga lebih, nggak terangkat. Bukan karena besarnya, tapi karena banyaknya. Saya pernah melihat film kartun Arab Saudi, entah siapa yang buat di Arab Saudi, saya melihatnya, itu nggak bisa ngangkat karena kunci gudangnya terlalu besar, jadi dibuat besar-besar. Itu siapa yang ngangkatnya, siapa yang mutarnya? Jadi bukan karena besarnya, tapi karena banyaknya kunci gudangnya, diangkat oleh beberapa orang yang punya tenaga lebih. Katakanlah atlet-atlet angkat berat, beberapa orang ngangkat kuncinya saja nggak terangkat. Padahal kunci itu, kumpulkan kuncinya, masih bisa kita angkat pakai jari kelingking kita. Bagaimana kalau ini semuanya adalah emas batangan? Berapa duit? Jangan ngayal ya. Enggak juga nih, emas batangan semua. Berapa duit? Kuncinya masih bisa kita angkat pakai kelingking kita. Bayangkan itu dikumpul sampai nggak kuat ngangkatnya. Berapa kekayaan Qarun? Berapa kekayaan Qarun? Satu hari dia keluar pamer kekayaan. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya. Ketika iringan-iringan itu keluar, berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Andaikan, kalau kita juga dapat seperti yang didapatkan oleh Qarun, sungguh dia beruntung dapat harta dan jatah dunia yang sangat banyak. Kalau kita melihat orang kaya, kemudian mata kita hanya tertuju kepada hartanya, ini kelompok qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya, berkata orang-orang yang hanya yang menginginkan kehidupan dunia. Andai kita juga punya yang sama. Melihat Mercy lewat, andai Mercy itu punya saya. Ngayal. Jangan. Wa qala alladziina utul ilma wal iman, berkata orang-orang yang diberikan ilmu dan iman, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khair, pahala yang Allah siapkan jauh lebih baik. Allahu Akbar. Liman amana wa amila salihah, untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pahala yang Allah siapkan untuk kalian kalau mau beriman, mau beramal saleh, jauh lebih hebat daripada harta si Qarun.
Silahkan untuk buka surat Qasas, silahkan baca tafsirnya. Kita akan menemukan penekanan yang luar biasa dari Allah, bahwa pahala yang Allah berikan kepada kita lebih baik. Walau annahum, dalam surah Al-Baqarah, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairal law kanu ya'lamun. Andai mereka beriman, andai mereka bertakwa, maka pahala yang Allah siapkan untuk mereka jauh lebih baik andai mereka tahu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Apapun yang kalian lakukan daripada kebaikan, kalian akan temukan itu di sisi Allah, mendapatkan balasan yang lebih baik, yang jauh lebih hebat, jauh lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunat fajar pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah membayangkan dunia dan seisinya milik kita? Nggak bisa kita bayangkan. Mana bisa membayangkan semua dunia ini milik kita, semua emas di dunia ini milik kita, semua uang di dunia ini milik kita? Siapa yang bisa membayangkan? Nggak bisa. Tapi pahala sholat sunat fajar hanya 2 rakaat, hanya 2 atau 3 menit. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau itu pahala sholat sunat, pasti pahala sholat wajib lebih hebat. Nggak mungkin pahala sholat wajib lebih ringan daripada pahala sholat sunat, nggak mungkin. Karena Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak pernah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Itu yang paling Allah cintai, pahalanya paling besar. Maka orang yang benar-benar melaksanakan 5 kali sehari semalam, wallahi, demi Allah, dia telah mengumpulkan kekayaan 5 kali dunia dan lebih hebat daripada itu. Tapi nggak sekarang diberinya, Pak. Nggak sekarang diberinya, Bu, nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari tidak berguna harta lagi, tidak berguna lagi anak dan keturunan. Yang bermanfaat adalah amal saleh. Nanti hari pembalasan, pada hari di mana orang tidak lagi dizalimi. Karena yang hakimnya adalah hakim yang paling adil, yang maha adil, yang tidak pernah menzalimi manusia, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka orang yang sholat 5 kali sehari semalam, pahala untuk dia lebih mulia daripada 5 kali dunia.